28 September 2018 menjadi hari yang tak terlupakan. Bencana alam, tsunami, likuifasi memporak-porandakan kehidupan orang-orang Palu, saudara-saudara kita ini. Banyak orang yang mengulurkan tangan untuk membantu. Dan inilah kisah GPIC Indonesia menolong dan menangani saudara-saudari kita yang terkena bencana tsunami. Oke, saya Brother Willy Lenggari MSC. Saya kebetulan hadir di Palu, mengalami situasi Palu, bencana Palu, dan gerakan MSC Mondial, gerakan MSC Dunia untuk memberi perhatian secara khusus, empati, simpati kepada masyarakat penyintas bencana yang pada akhirnya menjadi masyarakat penerima manfaat dari bantuan MSC. Kehadiran MSC di Palu diwakili oleh JPIC MSC Indonesia. Kita hadir dengan tim yang dinakodai oleh Pastor Jovi Rahil MSC, Pastor Igo Welerubun MSC, saya sendiri Brother Willy, dan Bapak Steph Tokan. Kami hadir bersama sebagai tim kecil yang bergerak di sana. Saya sendiri sebagai tenaga lapangan di sana. Pernah turun, Pak Steph juga membantu, Pastor Igo juga turun awal-awal asesmen awal. Pastor Igo juga ikut untuk memberi analisa-analisa ilmiahnya untuk itu. Nah, kita hadir di sana hampir kurang lebih 2 tahun. Kita ada beberapa program yang kita laksanakan. Pertama itu program emergensi, yaitu bencana awal. Kita memilih banyak sekali NGO yang hadir di sana, LSM hadir di sana, banyak tarekat kerja Katolik bergerak semua di sana, banyak suster, banyak imam, banyak bruder juga hadir di sana. Kita MSC sendiri memilih program emergensi adalah pemberian bantuan peralatan makan minum untuk 100 kakak untuk pada masyarakat yang pada kantong-kantong bencana yang paling parah. Kita menyisir kebanyakan umat Katolik, tetapi juga umat Islam dan umat-umat yang lain. Ada 100 kakak yang kita beri bantuan 5 item. Yang pertama itu piring 1 lusin, sendok 1 lusin, gelas 1 lusin, wajan dan belanga. Karena waktu itu hancur semua. Orang lain sudah memperhatikan itu, kita memilih itu. Nah, itu program emergensi. Lalu yang kedua itu program untuk pemulihan. Kita memilih 2 program, yaitu pertama beasiswa, juga 100 siswi. Kita memilih sekolah Katolik, persekolahan Katolik di Palu. Jadi 100 itu ada unit SD, 20 SD ada 2. Setiap unit itu 25 orang anak. SD 1 anak untuk per bulan itu 150.000, SMP 200.000, SMA 250.000. Ya, pelaksanaan pembagian beasiswa itu selama 1 tahun ajaran. Kita bagi per semester, jadi 2 semester kita bagi. Lalu yang program pemulihan yang kedua adalah pembangunan rumah hunian tetap. Memang sejak awal kita sudah memikirkan kebijakan pemerintah mesti mulai dari tahap awal itu mesti hunian sementara yang hanya jangka waktunya 2 tahun. Setelah hunian sementara baru hunian tetap. Kita memilih untuk langsung hunian tetap, dan kelompok sasaran adalah masyarakat yang berdampak langsung dari bencana ini, entah tsunami, entah likuifaksi, entah gempa bumi, entah tanah longsor. Jadi berdampak langsung. Kita ambil masyarakat yang berdampak langsung, dan hanya 20 kakak penerima manfaat rumah hunian tetap menyebar di seluruh kota Palu dengan Sigi, Kabupaten Sigi. Donggala kita tidak masuk, kita hanya berputar di kota Palu dan Kabupaten Sigi. Bantuan kita 20 rumah ini juga tidak hanya umat Katolik, tetapi juga umat yang lain. Dari 20 rumah ini ada 8 orang Islam, keluarga Islam,
ada 8 orang kakak keluarga Katolik, ada 4 keluarga Kristen denominasi gereja yang lain. Ada seperti itu. Lalu karena kita sejak awal memilih untuk hunian tetap, maka kita mencari orang yang memang berdampak langsung dan mereka harus punya lahan resmi. Itu poin pertama. Yang kedua, berdampak langsung dan tidak di lokasi zona merah, karena ada pemerintah mengeluarkan peta zona. Zona merah itu zona yang rawan, tidak boleh dibangun. Zona bersyarat, arti boleh dibangun dengan persyarat tertentu. Lalu zona hijau artinya zona aman. Jadi masyarakat berdampak langsung dari ini, tetapi mereka punya lokasi di zona hijau atau zona aman bersyarat, zona kuning ya. Itu seperti itu. Jadi walaupun mereka susah, tetapi mereka tidak punya tanah, maka mereka tidak dapat kita punya bantuan, karena itu wajib. Maka kepemilikan lahan itu juga mesti legal. Legal itu juga kita agak turunkan standarnya, karena ini situasi bencana, tsunami pasti rusak, gempa bumi pasti rusak, apalagi likuifaksi. Maka legalnya lahan tanah mereka itu ditandai dengan kebijakan pemerintah, itu SKPT, surat tanda kepemilikan tanah, ataupun kwitansi jual beli kalau mereka punya, ataupun mereka punya surat PBB. Nah, itu juga bisa. Itu yang menjadi persyaratan legalnya tanah mereka, lalu mereka ini. Lalu kita meyakinkan mereka. Jadi yang berikut adalah rumah itu kita tidak bangun. Kalau LSM lain kan membangun, terima kunci. Kalau kita tidak. Kita menemani keluarga penerima manfaat itu, duduk cerita bersama dengan mereka, membangun keakraban, membangun empati yang dalam, mendengar keluhan mereka, kebutuhan mereka paling dalam, kita ngopi bersama, sementara kita membangun mindset mereka, sampai satu keyakinan bahwa mereka memang kepingin punya rumah. Mereka kepingin punya rumah, lalu kita sudah yakin bahwa mereka punya kemauan besar untuk punya rumah, kita langsung gelontorkan dana, mereka beli sendiri, mereka belanja sendiri, cari tukang sendiri, mereka kerjakan sendiri. Lalu standar rumah kita adalah 6x6. Konsep kita adalah rumah inti. Rumah inti adalah 6x6, diandaikan 4 kamar, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan 1 dapur. Tetapi karena ini rumah mereka, dalam proses penemanan kita membangun mindset mereka bahwa ini rumah kamu, maka bantuan dari MSC sekian juta, rezeki keluarga digabung, berapa besarnya kita tahu kekuatan keluarga, tahu kekuatannya itu, sehingga mereka bisa membangun lebih dari 6x6. Tetapi tidak boleh kurang dari 6x6. Soal kelayakan, soal pemenuhan persyaratan kesehatan, itu juga kita bangun mindset seperti itu. Sehingga pada akhirnya dalam proses penemanan mereka kebanyakan hampir semua rumah tidak ada ukuran 6x6. Yang paling kecil itu 7x8, yang paling besar 8x18, 5x17, 7x15, 9x10. Nah, itu yang paling kecil. Rata lalu 7x12. Variasi, tidak ada 6x6. Karena kita juga membangun pengertian rumah itu hidup sepanjang lama, dalam waktu yang lama, sehingga tidak boleh kecil. Lalu kita keluarga Indonesia sering kumpul, kekerabatan dibangun sehingga rumah tidak boleh terlalu kecil. Dan itu dimengerti. Dalam perjalanan memang semuanya berjalan baik. Kita tinggalkan proyek ini masih 3 rumah yang tinggal pengawasan untuk penyelesaian. 17 rumah mereka sudah huni, mereka sudah bahagia di sana. Nah, itu soal hunian tetap. Dan untuk semua yang bekerja di sana, kita yang pertama yang mengkonsepkan hunian tetap sejak awal. Jadi kebijakan pemerintah yang kita ikuti adalah hanya
kebijakan zona aman, zona daerah. Nah, itu saja, tetapi soal pengelolaan uang kita sendiri yang mengatur. Nah, itu kira-kira kehadiran MSC di sana.